Maka jamaah, apabila setiap amalan yang kita lakukan itu ingin amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak harus memenuhi dua syarat. Dan apabila dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan kita akan sia-sia. Dua syarat ini apabila hilang salah satunya, maka amalan kita menjadi sia-sia. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlas. Iya, ikhlas. Iya, maksudnya apa? Hendaknya segala ibadah yang kita lakukan itu diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada motif lain selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Jadi kata Allah, maka hendaknya semua yang kita lakukan itu hendaknya diikhlaskan karena Allah. Iya. Makanya jamaah, kalau sekiranya kita beribadah, kemudian motif kita bukan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi motif kita selain dari Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan pujian dari manusia. Ya, maka sudah terjatuh ke dalam riya. Ya, jika diperlihatkan, kemudian jika diperdengarkan jatuh ke dalam sum'ah. Iya. Dan apabila kita mengerjakan sebuah amalan itu murni bukan karena Allah akan tetapi karena manusia, maka bisa juga terjatuh ke dalam kesyirikan. Iya, karena ibadah itu harus murni ditujukan kepada Allah, dan apabila diarahkan selain kepada Allah, maka bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan jika yang diharapkan adalah pujian, maka bisa jatuh ke dalam riya ataupun di dalam sum'ah. Makanya jamaah, ini adalah syarat pertama dan harus dipenuhi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar ikhlas ini bisa tercapai. Ya, itu yang pertama jamaah ya. Kemudian yang kedua, ittiba. Ya, sebagai konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu konsekuensinya kita ittiba. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Iya. Kalau kita mencintai Allah, maka ikutilah Nabi. Maka untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah, maka selain ikhlas, kemudian yang kedua adalah harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak kaum muslimin di luar sana yang mereka beribadah tidak mencontoh Nabi Alaihi Wasallam, dan mereka terjatuh di dalam yang dikenal dengan dalam istilah syar'inya dikenal dengan bid'ah. Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak kami contohkan, maka tertolak. Ya, atau di dalam hadis lainnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Sama jamaah ya. Amalan yang dilakukan itu kalau tidak mencontoh Nabi atau tidak ada dalilnya, maka tertolak. Maka dua syarat ini harus terpenuhi. Pertama, ikhlas. Kedua, ittiba. Jika salah satunya hilang, maka amalan kita akan sia-sia. Ya, meskipun niat kita murni karena Allah, akan tetapi kalau sekiranya tidak mencontoh Nabi, maka tertolak. Kemudian sebaliknya, kalau sekiranya sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan contoh Nabi, tapi niatnya karena selain karena Allah, maka juga akan tertolak. Maka dua syarat ini harus memang benar-benar ada di dalam sebuah ibadah, harus ada di dalam sebuah amalan. Jika hilang salah satunya, maka amalan itu akan cacat, dan amalan yang cacat itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya teman-teman sekalian, tanyakan kalau setiap amalan itu, tanyakan apa dalilnya. Ya, karena dalam rangka memenuhi dua syarat itu tadi. Iya. Tanyakan dalilnya dalam mereka memenuhi dua syarat itu tadi. Mungkin kita sudah ikhlas, ya mungkin ya kita harus berusaha. Tapi yang kedua ini, ya kita harus tahu dalilnya apa, dasarnya apa gitu. Contohnya ada nggak dalilnya, perintahnya ada nggak dari Nabi? Kalau nggak ada, jangan kerjakan. Iya. Kalau ada, kerjakan sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Simple jamaah. Iya, simple. Sunnah itu simple. Yang Nabi contohkan kerjakan, yang nggak Nabi contohkan jangan kerjakan. Makanya jangan memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak Nabi perintahkan.
Cukupkan diri dengan apa yang telah Nabi perintahkan dan Nabi contohkan, simple. Ya. Maka dua syarat ini harus terpenuhi. Jika tidak, maka amalan kita tertolak.